Pemirsa, perkembangan teknologi memunculkan ragam permainan canggih dan kekinian. Salah satunya adalah drone atau pesawat tanpa awak yang dikendalikan oleh alat mengontrol jarak jauh. Dengan keterampilan sang pilot, drone kini bahkan bisa saling beradu kecepatan di atas arena balap. Pemirsa, drone atau pesawat tanpa awak kini tak asing lagi di tengah masyarakat. Seperti halnya yang sedang dilaksanakan oleh teman-teman dari FPV Pilot Jember yang sedang melaksanakan latihan dalam menerbangkan drone. Yang mana kegiatan ini juga termasuk dalam olahraga aeromodeling. Untuk mengetahui bagaimana kegiatan ini berlangsung, sudah hadir bersama saya salah satu anggota dari FPV Pilot Jember sekaligus atlet drone. Ya Mas, halo, selamat pagi Mas. Selamat Siapa pagi, namanya Mas? Malik. Oke Mas Malik, bisa dijelaskan apa sih sebenarnya FPV Pilot ini? Ya, sebenarnya ini kita salah satu dari cabang drone ya. Drone kan ada yang konvensional, aerial, yang ini FPV namanya. Jadi bedanya itu feed dari kamera drone-nya ini nanti tampilnya di Google sini, Mbak. Jadi kita langsung seolah-olah berada di dalam pesawatnya gitu. Efeknya nanti kita lebih responsif, lebih efisien dalam nyetir drone-nya gitu. Jadi kita bisa salah satunya racing dengan FPV ini gitu. Iya. Terus ini Mas, teman-teman sedang mempersiapkan apa ini Mas? Ini kita lagi latihan simulasi racing. Jadi ya itu seperti yang saya bilang tadi, salah satu kegiatannya dari FPV ini kan bisa untuk race gitu, drone racing. Nanti kita akan lewat ini, sirkuitnya udah siap, lapangannya. Jadi halangan-halangan ini nanti dilewati semua, rintangan. Jadi cepet-cepetan aja gitu, cepet-cepetan masuk garis finish. Oke, Mas Malik, terima kasih informasinya ya. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana keseruan lomba ini berlangsung, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Seperti inilah keseruan dalam ajang balap drone yang dimainkan sekelompok penghobi drone FPV di lapangan Kelurahan Gebang, Kecamatan Patran, Kabupaten Jember. Bukan sekedar terbang, pesawat tanpa awak yang dikendalikan dengan alat pengontrol jarak jauh ini langsung terbang melesat begitu balapan dimulai. Layaknya dalam ajang balap motor ataupun kendaraan lainnya, terdapat semacam lintasan yang harus bisa dilewati oleh seluruh pesawat yang mampu melaju dengan kecepatan hingga di atas 100 km per jam. Dengan keterampilan sang pilot, drone tampak terbang meliuk-liuk dan begitu lincah melewati beberapa gawang sebagai lintasannya. Tak hanya menjadi pemandangan yang seru bagi penonton, di sisi lain, memainkan balap drone menciptakan sensasi yang cukup menguji adrenalin. Sebab dengan mengenakan monitor FPV, pilot tak ubahnya serasa berada di dalam pesawat sesungguhnya. FPV itu sebenarnya salah satu cabang dari drone. Cuman ini beda feed aja dengan drone konvensional. Dia pakainya itu feednya langsung ke Google. Jadi langsung feednya langsung ke mata, seolah-olah kita itu lagi ada di dalam drone-nya, lagi nyetir. Seperti lagi nyetir drone-nya. Sensasinya jauh lebih menantang Mas daripada drone biasa. Karena kalau drone konvensional itu sebenarnya yang mengendalikan kan komputer. Pilot itu cuma ngasih perintah misalnya belok kanan, belok kiri. Kalau ini full manual. Jadi kita benar-benar mengendalikan seperti kita nyetir dengan tangan kita sendiri gitu. Jadi otomatis adrenalin kita juga lebih terpacu gitu kayak gitu. Akhir-akhir ini meledak Mas. Jadi seperti yang saya bilang tadi, trennya itu akhirnya tren drone konvensional itu mulai ditinggalkan, mulai pindah ke FPV. Jadi yang tadinya lebih banyak orang pakai drone konvensional aerial, drone-drone yang biasa keluar dari pabrikan lah istilahnya.
sekarang itu orang-orang cenderungnya beralih ke drone FPV untuk ambil scan-scan sinematik, untuk ambil video gitu. Selain untuk racing tadi, awalnya racing gitu, jadi akhirnya malah merambah ke sinematik. Gitu. Betul, sekarang sudah dipertandingkan di Pornos. Selain itu juga ada kejurnas ya, di bawah naungan FASI, jadi Federasi Aeromodeling, di bawah naungan FASI. Terus sekarang udah masuk PON, jadi ya termasuk cabang olahraga juga akhirnya. Kategorinya F9U kalau di FASI mas. Selain aeromodeling yang pesawat gitu, juga ada balap drone ini sekarang. Gitu. Kalau untuk jatuh, kalau dibilang bebas ya nggak 100% bebas ya. Namanya dalam kecepatan tinggi kita balapan. Kalau misalnya terjadi crash itu ya kadang rusak gitu, kadang rusak. Cuman kalau secara umumnya memang sangat kuat lah mas hitungannya. Tadi kalau misalnya adegan crash kayak langsung nabrak sesuatu apa keplanting gitu nggak selalu jadi rusak gitu. Itu masih kuat bertahan, frame-nya kuat bertahan, part-nya juga masih kuat bertahan gitu. Sampai berapa mungkin biaya mas untuk satu unit pesawat? Satu unit pesawat dengan harga part-part sekarang itu sekitar 4 sampai 5 juta lah mas. Untuk pesawatnya saja. Kalau untuk part tambahannya seperti goggle, remote itu lain lagi. Ya, seiring dengan perkembangan dunia teknologi serta keterampilan pilot, drone yang awalnya hanya banyak difungsikan sebagai alat untuk mengambil gambar dari udara, kini ternyata bisa dikembangkan sebagai media permainan ataupun olahraga ketangkasan bagi para penghobi aeromodeling. Bahkan, balap drone FPV kini juga sudah ditetapkan sebagai salah satu cabang olahraga resmi di tanah air. Mas, tadi bisa dijelasin ini berapa tadi? Luas sih mbak, berapa ya? 60, ya lebih. Jadi kayak luas banget. Ini ketinggiannya bisa sampai berapa? Jauh sih. Menerbangnya? Jauh. Kalau sesuai regulasi 120 meter. Ketinggian. Makasih ya mas informasinya. Oke. Baik pemirsa, seperti itulah tadi keseruan kegiatan dilaksanakan oleh teman-teman dari FPV Pilot Jember. Dari alat seperti ini ternyata teman-teman dari pilot yang menerbangkan drone ini bisa melihat langsung hasil dari gambar drone yang diterbangkan. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencoba olahraga masa depan ini? Dari Patrang, Aci Wilfa, Faizindian mengabarkan untuk KJTV. Yo, beli tawar. Saya selalu mendambakan hidup yang sempurna, hidup dengan keindahan dan kenyamanan, karir yang sesuai dengan harapan, kaya dengan kebahagiaan dengan keluarga yang kita cintai. Kesempurnaan yang diberikan pada kita adalah kesehatan, karena kesehatan adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. Banyak pasien yang konsultasi kepada kami karena banyak penyakit tidak kunjung sembuh. Bahkan ada pasien yang disarankan oleh ahli medis untuk dibantu dengan bahan pengobatan alami, Sikit Herbal Extract. Obat konvensional itu terdiri atas single substance, sedangkan herbal medik terdiri atas berbagai senyawa kimia. Pengobatan dengan ekstrak herbal yang terstandar menjadi dasar dalam proses penyembuhan penyakit kanker, jantung, diabetes, dan penyakit kronis lainnya. Dan komitmen kami adalah untuk kesembuhan pasien. Jangan putus asa, kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati.